Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah air Zam-Zam dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah panasnya padang pasir tanah suci di jantung kota Mekah, mengalir sebuah mata air yang tak pernah kering sejak ribuan tahun yang lalu. Mata air ini bukan sembarang air, melainkan air suci yang disebut oleh jutaan umat Islam sebagai air Zam-Zam. Air yang penuh keberkahan, doanya mustajab, dan menjadi saksi dari perjalanan para nabi dan juga hamba-hamba pilihan Allah. Namun di balik kemuliaannya, air Zam-Zam memiliki sejarah panjang yang menakjubkan. Dari masa Nabi Adam, Hajar, Ismail hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sumur ini pernah hilang, dikubur dan ditemukan kembali, melibatkan kisah yang menegangkan orang-orang yang menyelam dan menggali hingga dasar tanah. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Zam-Zam Nabi Adam alaihissalam, tanah yang dipersiapkan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan ke tanah Arab, dan menurut beberapa pendapat ulama, Mekah adalah salah satu tempat yang disinggahi atau bahkan menjadi pusat awal peradaban manusia. Namun, pada masa ini, air Zam-Zam belum muncul karena Allah telah menyiapkannya untuk masa yang lebih tepat, ketika manusia akan menyaksikan kebesarannya lewat ujian dan pertolongannya. Munculnya air Zam-Zam, kisah Hajar dan juga Nabi Ismail. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan bayinya Ismail di tengah lembah gersang Mekah karena perintah Allah, Hajar mulai kehabisan bekal air. Ia berlari dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali, memohon kepada Allah sambil mencari pertolongan. Lalu datanglah malaikat Jibril yang menghentakkan tumit atau menjentuhkan sayapnya ke tanah, dan keluarlah air dari dalam tanah. Hajar berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Maka air itu pun mengalir dan menjadi sumur. Penjagaan suku Zurhum dan juga penguburan Zam-Zam. Suku Zurhum yang menyaksikan keajaiban ini meminta izin tinggal bersama Hajar. Mereka menjadi penjaga pertama Zam-Zam dan juga Ka'bah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyalahgunakan kekuasaan dan akhirnya diusir oleh suku Khuza'an. Sebelum pergi, mereka menutup dan mengubur sumur Zam-Zam dengan batu-batu dan juga tanah, serta menyembunyikan harta Ka'bah di dalamnya. Ternyata pedang, emas dan juga barang berharga lainnya. Hilangnya Zam-Zam berabad-abad. Generasi setelahnya, termasuk suku Quraisy, tidak mengetahui lagi letak sumur itu. Akhirnya tak muncul di permukaan selama berabad-abad. Zam-Zam terlupakan, padahal hanya tertutup dan terkubur tak jauh dari Ka'bah. Abdul Muttalib penemu kembali Zam-Zam. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, bermimpi berkali-kali diperintahkan untuk menggali sebuah sumur yang dinamai Zam-Zam. Ia menggali bersama putranya Haris di sekitar Ka'bah meskipun ditentang oleh banyak orang Quraisy. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan air mengalir serta harta benda yang terkubur, pedang, emas dan juga perisai. Maka sumur Zam-Zam resmi ditemukan kembali, dan sejak saat itu dijaga secara turun-temurun. Kisah orang-orang yang pernah menyelam ke dalam sumur Zam-Zam. 1. Abdul Muttalib dan juga Haris, penyelam pertama. Penggalian yang dilakukan Abdul Muttalib tidak sekedar menggali biasa. Ia harus menggali hingga dasar sumur lama yang sangat dalam dan juga keras. Kadang harus turun ke dalam lubang sempit berair,
yang dalam teks klasik disebut sumur terkubur. Ia dan Haris menyelam ke dalam celah-celah tanah, mengangkat batu-batu besar dan menyingkirkan timbunan pasir selama berhari-hari. Mereka turun berulang kali ke dalam sumur yang sempit dan panas, bahkan kadang menggali dengan tangan kosong. 2. Penjaga Ka'bah masa Quraisy dan juga Bani Hashim. Setelah Zamzam ditemukan kembali, penjaga Ka'bah secara berkala turun ke dalam sumur untuk membersihkannya. Mereka membawa ember, tangga kayu, dan juga kadang tali untuk turun ke dalam sumur yang kedalamannya sekitar 30 meter. Dari catatan sejarah lisan Quraisy, disebutkan bahwa para penjaga itu sering menemukan koin emas, benda-benda yang dilemparkan peziarah, dan bahkan binatang kecil yang jatuh ke dalamnya yang harus dikeluarkan. 3. Penyelam modern abad ke-20 dan 21. Dalam proyek pemeliharaan modern, para teknisi dan juga ilmuwan dari Abad Saudi dan juga King Saud University melakukan penyelaman ilmiah ke dalam sumur. Mereka menyelam menggunakan alat bantu napas dan juga pencahayaan, memeratakan jalan alur air bawah tanah. Sumur Zamzam diketahui memiliki 2 jalur mata air alami, satu dari arah Hajar Aswad dan satu dari arah Safa. Mereka menemukan bahwa airnya terus mengalir meskipun jutaan liter ditimba setiap tahunnya. Penyelaman ini menghasilkan data ilmiah dan mengkonfirmasikan kemurnian air Zamzam dan juga kekuatan aliran air yang tak pernah surut sejak ribuan tahun. Zamzam, keajaiban yang terus mengalir. Air Zamzam bukan hanya sebuah sumber air biasa, tapi lambang keimanan, pengorbanan, dan juga keteguhan. Kisah Siti Hajar yang berlari penuh harap, Nabi Ismail yang menangis haus, Nabi Ibrahim yang taat tanpa ragu, dan para penjaga yang menggali hingga dasar tanah demi sebuah amanah. Hari ini, jutaan umat Islam meminum Zamzam dengan harapan, doa, dan juga keyakinan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, air Zamzam itu tergantung pada niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Zamzam Nabi Adam hingga Nabi Muhammad dan hingga hari ini, air Zamzam tetap mengalir tanpa henti. Sebuah bukti nyata bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah berhenti bagi hambanya yang yakin dan juga sabar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air Zamzam adalah air yang keluar dan atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui hentakan kaki Nabi Ismail ketika masa kecil, ketika beliau menangis kehausan di padang pasir. Saat itu, Nabi Ismail kecil dalam asuhan ibunya Siti Hajar sedang menuju ke Ka'bah dalam pengasingan perintah Nabi Ibrahim atas mandat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air Zamzam adalah air pembersih dada Nabi Muhammad SAW ketika dibelah oleh malaikat Jibril. Dibelahnya dada Nabi saat itu untuk kesucian sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Air Zamzam adalah air terbaik yang ada di muka bumi ini
air zam-zam tidak perlu untuk dimasak terlebih dahulu. Bisa langsung diminum dari mata airnya. Air tersebut juga menjadi makanan yang menyehatkan serta bisa menjadi penawar dari segala penyakit. Pada keterangan lain, air zam-zam menurut para ulama sebagai berikut terbagi air terbaik kedua setelah air mukjizat yang keluar dari jemari Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah keutamaan dari air zam-zam. Yang pertama, air yang selalu diberkati, lalu air yang terbaik di muka bumi ini, baik secara syariah maupun secara medis. Dan air zam-zam dapat memberikan manfaat sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Selain itu, air zam-zam juga dapat menyembuhkan segala macam penyakit, baik jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir, air zam-zam menghilangkan rasa dahaga dan juga menyejukkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.